Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Afri Mulia SOS MAP dalam mata kuliah ilmu perbandingan administrasi negara. Nah, untuk minggu kedua ini kita sudah memasuki di mana kita akan mempelajari tentang konsep ilmu administrasi negara dan sistem administrasi negara. Nah, dalam perpustakaan politik dikenal dengan istilah trias politika, yakni suatu konsep pembagian kekuasaan negara berdasarkan fungsinya. Dan menurut John Locke, dia dalam bukunya dia membagi kekuasaan atas tiga unsur. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga adalah federatif. Nah, sedangkan menurut Montesquieu dalam bukunya juga membagi kekuasaan terdiri atas tiga cabang, yakninya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan konsep aslinya, ketiga cabang kekuasaan tersebut atau konsep John Locke dan Montesquieu disarankan terpisah secara mutlak antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya, atau disebut juga separation of power. Tetapi dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan yang berlaku adalah pembagian kekuasaan atau division atau distribution of power. Nah, mekanisme hubungan administratif antara ketiganya biasanya didasarkan pada mekanisme check and balance atau mekanisme saling mengawasi. Pemisahan kekuasaan atas tiga cabang tersebut menimbulkan pertentangan di antara beberapa ahli, di antaranya menurut Woodrow Wilson dan Frank J. Goodnow, mereka mengatakan bahwasanya fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri dari yang pertama adalah fungsi politik. Nah, yakninya segala sesuatu yang berkenaan dengan kehendak rakyat maupun pemerintah. Yang kedua adalah fungsi administratif. Nah, yakni segala sesuatu yang berkenaan dengan pertanyaan. Bagaimana mencapai kehendak tersebut? Nah, sekarang kita masuk ke 4 faktor kesulitan dalam merumuskan administrasi negara sebagai disiplin ilmu. Nah, kesulitan utama untuk merumuskan administrasi negara sebagai disiplin ilmu disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Di antaranya adalah yang pertama, tidak adanya basic teori. Nah, ini didasari oleh pengetahuan administrasi negara sebagai salah satu kriteria utama yang harus dimiliki oleh suatu cabang pengetahuan sehingga ia dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, sedangkan ilmu administrasi negara dalam menjelaskan dalil-dalil, postulat-postulat, dan hal-hal lain sebagai unsur dari keilmuan adalah dengan meminjam teori-teori dari disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, universalisasi dan generalisasi dari administrasi negara tersebut sampai dewasa ini sangat sulit diperoleh karena ia adalah suatu yang spesifik yang sangat dipengaruhi oleh ekologi atau faktor conditioning. Yang ketiga, saran untuk memisahkan administrasi dengan politik tersebut sampai dewasa ini ditanggapi sebagai pekerjaan yang sia-sia karena kedua hal ini merupakan satu mata rantai lingkaran dalam proses pemerintahan yang secara praktikal sulit menentukan batas-batas di antara keduanya. Nah, sejarah menunjukkan bahwa perkembangan ilmu administrasi negara dibesarkan oleh hasil-hasil praktek penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara dan pada periode tertentu, sehingga dalam menentukan sistem administrasi negara itu dapat diberikan sumbangan yang bermanfaat dalam memperlancar proses pemerintahan yang dimaksud. Sekarang kita masuk ke pengertian ilmu administrasi negara. Ilmu atau teori administrasi adalah serangkaian usaha untuk melakukan konseptualisasi mengenai apakah yang dimaksud dengan yang pertama, administrasi negara. Yang kedua, bagaimana caranya memperbaiki hal-hal yang telah dikerjakan oleh administrasi negara. Yang ketiga, mengapa orang berperilaku tertentu dalam suatu situasi administrasi. Yang keempat, dengan cara apakah aparatur negara dapat disusun dan dikoordinasikan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian sistem administrasi negara. Nah, administrasi atau sistem administrasi negara sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor-faktor conditioning lainnya. Nah, untuk mengetahui apakah sistem administrasi negara itu, maka yang pertama, terlebih dahulu harus meninjau lingkungan atau ekologinya, serta faktor-faktor conditioning lainnya. 2. Memandang administrasi negara sebagai suatu proses di dalamnya yang mencakup. Pertama, proses yang pertama adalah input atau masukan. Yang kedua adalah proses konversi. Yang ketiga adalah proses output atau keluaran. Yang keempat adalah proses feedback atau umpan balik. Kira-kira seperti inilah administrasi negara sebagai sistem di mana terdapat dalam prosesnya adalah input, terdapat proses konversi, terdapat output dan feedback. Nah, input dari sistem tersebut adalah cita-cita dan kehendak bangsa. Kedua adalah sumber, dana, dan daya. Yang ketiga adalah dukungan atau tantangan. Nah, proses selanjutnya adalah proses konversi, di mana terdapat struktur, akan terdapat proses pengambilan keputusan, akan terdapat nanti pengalaman dan keadaan pribadi aparatur, dan yang terakhir terdapat proses kontrol. Sedangkan proses selanjutnya adalah akan mengeluarkan sebuah output. Outputnya apa? Outputnya adalah good and service. Nah, output ini nanti akan mempunyai feedback lagi kepada input. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, dari proses sistem administrasi negara tadi, yang mempengaruhinya adalah lingkungan fisik. Nah, apa kira-kira bagian-bagian dari lingkungan fisik itu? Yang pertama adalah lokasi dan posisi geografis. Yang kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga adalah kemampuan penduduk. Sedangkan untuk lingkungan non-fisik akan dipengaruhi oleh pertama, ideologi. Yang kedua, politik. Yang ketiga adalah ekonomi. Yang keempat adalah sosial budaya. Yang kelima adalah hankam. Nah, faktor kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi sistem administrasi negara, suatu negara adalah sejarah. Yang kedua, rezim yang sedang berkuasa. Yang ketiga adalah situasi regional atau internasional dan lain-lainnya. Nah, sebagai kerangka dasar sistem administrasi harus mempunyai lingkungan, masukan, proses, luaran, umpan balik yang saling berhubungan dalam satu interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan konversi meliputi unit-unit administrasi yang terlibat dalam proses pemerintahan, yakni keseluruhan organ negara dalam arti luas dan istilah pemerintahan dan keseluruhan lembaga, departemen, dan non-departemen jika pemerintahan tersebut diartikan secara sempit. Nah, 3. Memandang administrasi negara sebagai suatu proses manajerial tanpa akhir dan mutlak dipengaruhi oleh negara untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya yang dalam prosesnya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Ingat, semua dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, baik fisik ataupun non-fisik. Nah, ini adalah kira-kira gambaran dari administrasi negara sebagai suatu proses manajerial. Dari uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan urusan negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya yang ada demi tercapainya tujuan nasional suatu bangsa yang dalam proses penyelenggaraannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dan situasi lingkungannya.
Nah, dari pengertian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah yang pertama, sistem administrasi negara itu adalah khas. Ia mempunyai karakteristik yang khas lain daripada yang lainnya. Karena hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, ketergantungan terhadap lingkungannya menyebabkan sistem administrasi negara yang sifatnya universal tidak akan pernah ada. Nah, Dwight Waldo secara tegas mengatakan bahwa yang pertama, generalisasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan administrasi negara dalam lingkungan nasional tertentu tidak dapat diuniversalkan dan diterapkan pada administrasi negara yang berada di dalam nasion yang berbeda. Yang kedua, menurut Dwight Waldo ini, tidak akan terdapat generalisasi administrasi yang benar-benar bersifat universal kecuali dilakukan studi administrasi dari berbagai negara dengan melintasi karakteristik sosial mereka untuk menentukan aspek-aspek administrasi negara dengan menentukan aspek-aspek administrasi negara apakah sungguh-sungguh bebas dari lingkungan nasional dan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, menurut beliau, studi atas administrasi negara dari berbagai negara itu harus lebih banyak didasarkan atas disiplin, tidak hanya suatu studi mengenai teknik dan proses berkala, melainkan harus diperluas meliputi studinya pada berbagai faktor historis, sosiologis, ekonomi, dan faktor-faktor conditioning lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada latar belakang kelahiran ilmu perbandingan administrasi negara. Yang pertama, banyak negara-negara baru memperoleh kemerdekaannya setelah berakhirnya perang. Yang kedua, semakin luasnya keterlibatan Amerika Serikat di dalam urusan-urusan internasional. Yang ketiga, semakin besarnya ketertiban PBB dalam menangani masalah-masalah internasional, terutama terhadap negara-negara yang menjadi anggotanya. Nah, yang keempat, merupakan motivasi para ahli ilmu administrasi negara untuk mengembangkan teori-teori administrasi negara guna kepentingan akademis maupun praktis. Yang kelima, timbulnya suatu kesadaran baru. Nah, baik di kalangan ilmuwan maupun para praktisi bahwa ekologi administrasi negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses-proses dan perilaku aparatur dalam administrasi negara. Sekarang kita masuk ke beberapa peristiwa penting yang mengawali kelahiran studi perbandingan administrasi negara. Yang pertama ditandai dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dikenal dengan kebijakan Marshall Plan, yakninya suatu proyek untuk membantu pembangunan penataan kembali sistem perekonomian negara-negara Eropa yang telah hancur akibat Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1952, Public Administration Clearing House atau PACH merupakan suatu lembaga sebagai pusat pengumpulan, pengklarifikasian, dan penyebaran informasi administrasi negara bertindak sebagai sponsor utama pada konferensi Comparative Administration yang diselenggarakan di Princeton, Amerika Serikat. Yang ketiga adalah pada tahun 1953, International Political Science Association memprakarsai diselenggarakannya diskusi panel tentang Comparative Public Administration yang diketuai oleh Charles. Selanjutnya, di bawah naungan asosiasi ini, berbagai penelitian tentang studi perbandingan administrasi negara telah banyak dilakukan di negara-negara Eropa. Nah, yang keempat, guna lebih mengefektifkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk membantu pembangunan negara-negara yang sedang berkembang yang diilhami oleh keberhasilan Marshall Plan, maka pada tahun berikutnya Export International Development diundang dan akan ditangani oleh
Technical Cooperation Administration di bawah naungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pada tahun 1959 terbentuklah Cooperative Administration Group. Nah, kelompok inilah kemudian hari memiliki andil yang paling besar dalam mengembangkan kajian atau studi perbandingan administrasi negara tersebut. Nah, itulah materi di minggu kedua ini tentang konsep administrasi negara dan sistem administrasi negara, serta 5 faktor yang mempengaruhi terlahirnya ilmu perbandingan administrasi negara. Jadi, saya mengharapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi saya semua dapat melihat video ini serta membuat rangkuman sehingga Ananda semua dapat memahami apa isi materi kita di minggu kedua ini. Nah, dengan berakhirnya materi ini, saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ananda semua.